Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada seluruh audiens, mata kuliah formulasi sediaan steril akan segera dimulai. Kepada audiens diharapkan memperhatikan dan menegakkan sandaran kursi selama presentasi berlangsung. Judul presentasi kali ini adalah Biofarmasetika Larutan Parenteral. Selanjutnya ada subbahasan. Yang pertama akan membahas tentang pengertian, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga pemberian obat, yang keempat faktor fisikokimia, yang kelima jenis wadah, yang keenam kesimpulan, lalu yang terakhir daftar pustaka. Materi pertama yang akan kami sampaikan mengenai pengertian biofarmasetika dan sediaan parenteral. Apa itu biofarmasi? Biofarmasetika adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara sifat fisikokimia formulasi dengan bioavailabilitas obat. Biofarmasetika adalah pengkajian faktor-faktor fisiologis dan farmasetik yang mempengaruhi pelepasan obat dan absorbansi dari bentuk sediaan. Sifat-sifat fisikokimia dari obat dan bahan-bahan penambahan penetapan laju pelepasan obat dari bentuk sediaan dan transport berikutnya melewati membran-membran biologis. Sedangkan fisiologis dan kenyataan biokimia menentukan nasib obat dalam tubuh. Sediaan parenteral yaitu sediaan yang digunakan tanpa melalui mulut atau dapat dikatakan obat dimasukkan ke dalam tubuh selain saluran cerna atau langsung ke pembuluh darah sehingga memperoleh efek yang cepat dan langsung sampai sasaran, misal suntikan atau insulin. Berdasarkan ketentuan, cara pembuatan obat yang baik dan benar atau CPOB mensyaratkan pula tiap wadah akhir injeksi harus diamati satu persatu secara fisik. Kemudian, kita harus menolak tiap wadah yang menunjukkan pencemaran bahan asing yang terlihat secara visual. Bentuk suatu obat yang dibuat sebagai bentuk obat suntik tergantung pada sifat obat sendiri dengan memperhitungkan sifat kimia dan fisika, serta pertimbangan terapeutik tertentu. Penggunaan sediaan secara umum. Penggunaan sediaan secara umum dapat melalui yang pertama intravaskular, yaitu injeksi ke dalam otot tubuh. Injeksi ini diabsorpsi lebih cepat daripada injeksi subkutan karena suplai darah yang lebih besar ke otot tubuh. Contohnya secara intravena, intraarteri, dan intrakardinal. Yang kedua ada intravaskular, merupakan cara pemberian obat yang tidak melewati pembuluh. Contohnya secara oral, rektal, bukal, sublingual, intranasal, intramuskular, subkutan, intradermal, dan transdermal. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis sediaan parenteral. Menurut definisi dalam Farmakopeia Indonesia edisi 5, sediaan steril untuk kegunaan parenteral digolongkan menjadi 5 jenis yang berbeda, yaitu obat, larutan, atau emulsi. Dapat digunakan untuk injeksi ditandai dengan nama injeksi. Contoh, injeksi insulin, NaCl 0,9%, neurobion injeksi, dan lidocaine. Sediaan padat kering atau cairan peka, sediaan yang tidak mengandung dapar, pengencer, atau bahan tambahan lain, dan larutan yang diperoleh setelah penambahan pelarut yang mempengaruhi persyaratan injeksi. Kita dapat membedakan dari nama bentuk steril, contoh sodium steril. Sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair, penggunaannya tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam saluran spinal. Kita dapat membedakannya dari nama bentuknya suspensi steril, contoh kortison suspensi steril. Lalu ada tablet susuk dengan contoh KB implan dan levonorgestrel implan. Terakhir ada sediaan padat kering atau cairan peka, sediaan yang mengandung satu atau lebih dapar, pengencer, atau bahan tambahan lain dan dapat dibedakan dari nama bentuknya untuk injeksi, contoh metacilin sodium untuk injeksi. Selanjutnya, materi yang akan kami sampaikan ialah pemberian obat secara parenteral. Pada umumnya pemberian obat secara parenteral dibagi menjadi 4, yaitu pemberian secara jaringan intrakutan, pemberian secara jaringan subkutan, pemberian secara intravena dibagi menjadi 2, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Lalu yang terakhir pemberian secara intramuskular. Intramuskular adalah obat yang diberikan secara langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Misalnya sediaan intravena, intraarteri, intrakardinal obat akan langsung berada di sirkulasi sistemik tanpa mengalami absorpsi. Selanjutnya ada subkutan. Pemberian obat subkutan adalah pemberian obat melalui suntikan ke area bawah kulit atau pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Pemberian obat melalui subkutan ini umumnya dilakukan dalam program pemberian insulin yang digunakan untuk mengontrol kadar gula darah. Volume suntikan biasanya tidak lebih besar dari 2 mili. Injeksi subkutan atau pemberian obat melalui di bawah kulit
hanya boleh digunakan untuk obat yang tidak menyebabkan iritasi jaringan. Absorpsinya biasanya terjadi secara lambat dan konstan, sehingga efeknya bertahan lama. Lokasi injeksi secara subkutan: lengan atas bagian luar, perut, area skapula, area ventrogluteal. Kemudian, intravena merupakan metode pemberian injeksi secara intravena, tidak mengalami absorpsi, tetapi langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik atau intravaskular, sehingga kadar obat dalam darah diperoleh secara tepat, cepat, dan dapat disesuaikan langsung dengan respon penderita. Kerugiannya adalah mudah tercapai efek toksik karena kadar obat yang tinggi sehingga mencapai darah dan jaringan dan obat tidak dapat ditarik kembali. Kateter intravena standar biasanya digunakan untuk dua jenis metode 4 di bawah ini. Yang pertama, suntik intravena menggunakan jarum suntik biasa untuk menyuntikkan obat ke kateter. Digunakan untuk memberikan obat-obatan ke pembuluh darah hanya dalam 1 kali dosis. Sedangkan infus intravena digunakan untuk memberikan obat-obatan ke pembuluh darah secara konstan namun sedikit demi sedikit, terdiri atas infus pompa dan infus tetes. Intramuskular 45 derajat sampai 90 derajat dimasukkan sampai ke otot. Diabsorpsi cepat daripada subkutan karena suplai darah lebih besar di otot. Otot dapat menampung volume obat lebih banyak daripada subkutan. Dari tempat suntikan itu, obat akan masuk ke pembuluh darah di sekitarnya secara difusi pasif, baru masuk ke dalam sistem sirkulasi. Cara ini sesuai untuk obat baik yang lipofilik maupun hidrofilik. Hanya untuk sediaan berupa larutan perlu diperhatikan pH larutan tersebut. Materi selanjutnya adalah difusi pasif. Definisi penembusan ke dalam membran dengan adanya perbedaan konsentrasi dan tanpa bantuan transport senyawa berbanding langsung dengan landaian konsentrasi, koefisien distribusi senyawa, serta koefisien difusi berbanding terbalik dengan tebal membran X. Atau kebalikannya. Transport aktif menggunakan energi dari sintesis ATP karena senyawa memasuki suatu membran dengan melawan gradien atau melawan konsentrasi, kebalikan dari difusi pasif. Materi selanjutnya adalah proses transport difusi pasif pada injeksi ekstravaskular. Faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama yaitu fisikokimia yang mempengaruhi proses transport difusi pasif pada injeksi ekstravaskular, meliputi gradien konsentrasi, koefisien partisi, ionisasi, ikatan dengan makromolekul, osmolalitas, dan volume sediaan injeksi. Lalu faktor fisiologis, yaitu lokasi anatomis, gerakan otot, kondisi jaringan, suhu tubuh, umur pasien, keadaan penyakit, keberadaan enzim mediator, dan pengaruh zat vasoaktif. Dan materi terakhir yang ingin kami sampaikan adalah faktor fisikokimia pembuatan sediaan parenteral. Yang pertama, kelarutan. Umumnya, obat untuk membuat sediaan parenteral volume besar mudah larut sehingga kelarutan jarang menjadi hambatan. Kelarutan penting diperhatikan bila sediaan dipakai sebagai pembawa obat lain atau terjadinya kristal dari beberapa zat seperti mannitol 13 gram dalam 100 ml pada suhu 140 derajat Celcius. Yang kedua, pH. pH perlu diperhatikan mengingat pH yang tidak tepat dapat berpengaruh pada darah, kestabilan obat, dan berpengaruh pada wadah terutama wadah gelas. Plastik dan tutup karet pH darah normal 7,35 sampai 7,45 sehingga bila sediaan parenteral volume besar mempunyai pH di luar batas tersebut dapat menyebabkan masalah pada tubuh. Yang ketiga, pembawa. Umumnya digunakan pembawa air. Bila berupa emulsi, partikel tidak boleh lebih besar dari 0,5 Nm. Yang keempat, cahaya dan suhu. Cahaya dan suhu dapat mempengaruhi kestabilan obat. Contoh, vitamin harus disimpan dalam wadah terlindung cahaya. Lalu, yang terakhir, faktor kemasan wadah. Bahan pembuat wadah sangat berpengaruh terhadap kestabilan obat parenteral volume besar, seperti gelas, plastik, dan tutup karet. Kandungan mikroba dari komponen kemasan sediaan parenteral dapat memberikan kontaminasi, misalnya komposisi selama transportasi dan kondisi penyimpanan. Produk parenteral. Koefisien partisi. Distribusi sebagai zat dalam lingkungan air dan membran lemak. Lemak air tipe distribusi ini disebut koefisien partisi. Obat harus memiliki koefisien partisi yang cukup tinggi untuk dapat menembus membran biologis. Lalu, derajat ionisasi. Hanya molekul netral yang bukan terionisasi yang memiliki kelarutan yang baik dalam lemak.
OKI diionesis akan mempengaruhi absorpsi obat melalui membran yang bersifat lemak. Makin kecil makin baik absorpsi. Osmolalitas. Beda tonisitas disebabkan perpindahan cairan dari bagian hipotonis ke hipertonis. Penyuntikan cairan suntik hipertonis akan disebabkan tertariknya cairan biologis ke obat suntik, sehingga cairan terencerkan dan absorpsi obat akan menurun. Lalu ikatan dengan makromolekul. Cairan biologis atau CB, MGD makromolekul seperti protein yang berikatan dengan obat menjadi sulit menembus membran dan hanya dapat berdifusi melalui mekanisme fagositosis. Kesimpulan, sediaan parenteral merupakan produk steril yang disuntikan melalui kulit atau membran mukosa ke bagian dalam tubuh, sedangkan parenteral terdiri dari sediaan dosis tunggal dan dosis ganda. Hal yang membedakan dosis tunggal dan dosis ganda. Lalu, menurut definisi dalam Farmakope Indonesia edisi 5, sediaan steril untuk kegunaan parenteral digolongkan menjadi 5 jenis yang berbeda, yaitu obat, larutan atau emulsi, sediaan padat kering atau cairan pekat yang tidak mengandung dapar, pengencer, atau bahan tambahan lain. Sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair, sediaan padat kering atau cairan pekat yang mengandung dapar, pengencer, atau bahan tambahan lain. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan, baik ucapan maupun materi yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.